14 bersaing. Kamu. Dasar wanita tidak tahu sopan santun. Apa kedua orang tuamu tidak pernah? Ibu. Suara panggilan itu membuat keduanya menoleh seketika. Erika berjalan mendekat dan berdiri tepat di samping Naomi. Ibu. Jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun juga, Naomi adalah istri Adrian. Jangan membelanya. Erika, ujarnya tak suka. Lihatlah. Apa dia pantas menjadi bagian dari keluarga Marx? Seulas senyum terukir di bibir Erika. Bu, Adrian memilihnya. Tentu saja Naomi layak. Seolah tak terima, Ibu Iriana membuang pandangan ke arah lain sambil berdecih, dengan kedua siku yang dilipat di depan dada. Lagi pula Adrian bisa marah kalau tahu ibu memperlakukan istrinya seperti ini. Ibu benar-benar tidak mengerti jalan pikiran Adrian. Kalau harus menikah kenapa harus dengan gadis sepertinya? Benar-benar membuat ibu muak. Tanpa berlama-lama, wanita itu melangkah pergi dengan wajah yang sangat kesal. Naomi mengusap dada pelan ketika ibu mertua telah menghilang dalam pandangannya. Wanita itu benar-benar seperti monster besar yang siap menerkamnya kapan saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku pagi ini, Nona Erika. Jangan panggil Nona, ucapnya ramah. Oh ya, berapa usiamu? Jika ia boleh menebak, Erika menduga Naomi masih terbilang remaja. Dilihat dari wajahnya yang masih sangat muda. 20 tahun. Jawabnya singkat. Wah, kamu masih sangat muda. Aku lebih tua 7 tahun darimu. Jadi kamu boleh memanggilku kakak. Mendengar ucapan Erika, Naomi seperti mendapat oase di gurun pasir. Setidaknya salah satu keluarga Marx bersikap baik terhadapnya. Terima kasih, Kak. Aku jadi tidak enak. Tidak apa-apa. Kamu adalah istrinya Adrian. Itu artinya kamu adalah anggota keluarga ini. Jadi jangan pedulikan ucapan ibu. Kalau saja kamu tahu bahwa aku hanyalah mainan untuknya, mungkin kamu tidak akan memperlakukanku sebaik ini. Titik, titik. Oh ya, Naomi, boleh aku tanya sesuatu? Tanya Erika setelah suasana lebih tenang. Kini mereka kembali duduk di kursi taman, menikmati segarnya udara pagi. Mau tanya apa, Kak? Sebenarnya seperti apa hubunganmu dengan Adrian? Maaf aku sempat sedikit ragu, karena Adrian baru saja berpisah dengan Hailea, dan setahuku Adrian sangat mencintai Hailea. Ya, Naomi pun tak menampik. Ia bisa menilai sendiri bahwa Adrian sangat mencintai Hailea. Saat mabuk, Adrian tak henti-hentinya menyebut nama mantan kekasihnya itu. Aku rasa tidak ada salahnya kalau aku jujur pada Nona Erika. Sebenarnya aku terpaksa menikah dengan Tuan Adrian. Kak Erika benar. Dia sangat mencintai Nona Hailea. Tuan Adrian hanya menjadikanku pelampiasan. Erika tampak cukup terkejut mendengar ucapan Naomi. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin dia menikahimu kalau tidak mencintaimu? Mendadak bola mata Naomi tergenang cairan bening. Tetapi tentu saja, ia berusaha menahan agar tak seorang pun melihatnya lemah. Ceritanya agak rumit. Sebenarnya aku tidak punya hubungan lebih dari sekedar status dengan Tuan Adrian. Kami menikah karena kesepakatan. Erika terdiam beberapa saat, seolah sedang mengurai benang kusut di otaknya. Jadi kamu dan Adrian tidak saling mencintai. Naomi mengangguk penuh keyakinan. Maafkan aku, Naomi. Aku tidak tahu kalau ternyata hubungan kamu dan Adrian seperti ini. Tidak apa-apa, Kak. Aku sudah terbiasa hidup dalam hal yang tidak pasti. Erika kembali mengusap bahu Naomi. Kalau begitu aku tidak akan sungkan denganmu. Aku lega kalau ternyata hubungan kalian tidak seperti yang kupikirkan. Kerutan tipis terukir di kening Naomi. Ia belum memahami sepenuhnya arah pembicaraan Erika. Maksudnya lega kenapa? Wanita cantik itu terdiam sejenak sambil menarik napas dalam. Sebelum akhirnya berkata, aku mencintai Adrian sejak lama. Naomi tersentak dan refleks menatap Erika. Kalimat yang diucapkan Erika beberapa detik lalu membuatnya kehilangan kata-kata. Kamu tidak salah dengar, Naomi. Aku mencintai Adrian. Ia menggenggam jemari Naomi. Aku hanya kecewa. Karena kupikir setelah lepas dari Hailea, aku ada kesempatan untuk dekat dengannya. Tapi ternyata kamu duluan yang memilikinya. Tapi, karena kamu bilang tidak memiliki hubungan yang lebih dari sekedar status, jadi aku putuskan untuk bersaing denganmu. Bersaing, aku akan menggunakan cara apapun untuk mendapatkan Adrian. Apa kamu mau membantuku?
Naomi tak tahu harus menjawab apa. Juga tak tahu harus menangis atau tertawa. Erika yang dipikirnya dapat ia jadikan teman justru sedang mengibarkan bendera perang. Tidak ada yang menyenangkan jika segalanya dilalui dalam keadaan terpaksa. Mungkin saat ini Naomi merasa berada di persimpangan. Tidak tahu harus kemana dan harus apa. Bukan hal mudah baginya menerima kehidupan baru dalam lingkungan yang tak menginginkan keberadaannya, di mana dirinya dianggap sebagai bakteri yang berbahaya. Terlebih ibu mertua dan Erika sudah terang-terangan menabuh genderang perang, yang berarti kehidupan Naomi di rumah itu akan semakin terancam. Bagaimana dengan Adrian? Lupakan, bukankah ia hanya menjadikan Naomi sebagai mainan? Cepat atau lambat Adrian pasti akan mengembalikannya pada Madame Leova jika sudah bosan nanti. Begitu pikir Naomi. Kapan aku bisa keluar dari situasi seperti ini? Naomi masih terduduk seorang diri ketika mendengar suara panggilan seseorang. Nona, sudah waktunya sarapan. Tuan sudah menunggu Anda di ruang makan, ucap seorang pelayan. Sebenarnya, Naomi sangat malas jika harus satu meja dengan mereka semua. Kumpulan orang-orang yang akan menenggelamkannya ke dasar bumi terdalam. Namun, ia tetap harus mengikuti alur yang ditetapkan Adrian tanpa melawan jika masih ingin bernapas. Baik. Aku akan masuk, jawabnya sambil tersenyum ramah. Ia merasakan lemas pada tungkai kakinya. Begitu tiba di ruang makan, semua orang tampak sudah siap. Adrian juga sudah rapi dengan setelah pakaian kerja. Sementara ibu menghunus tatapan kebencian yang sepertinya tak akan berubah hingga kiamat tiba. Tentu saja sangat berbeda dengan makhluk cantik berduri di sebelahnya, yang senantiasa menerbitkan senyum ramah, namun menyimpan pisau belati tajam di belakang punggungnya. Kamu dari mana saja sepagi ini? Adrian membuka suara setelah Naomi duduk di sebelahnya. Pagi ini ketika terbangun, ia tak menemukan Naomi di sisinya. Aku habis dari taman belakang, mencari udara segar. Memang benar kata Naomi, sebab udara dalam rumah membuat dadanya sesak. Adrian, kamu mau sarapan apa? Mau aku ambilkan sandwich? Tawar Erika, seperti biasa dengan suara lembut dan senyum semanis madu. Bukannya menjawab, Adrian malah melirik Naomi yang duduk di sisi kanannya. Namun, istrinya itu tak menunjukkan reaksi apapun. Aku mau roti panggang dengan selai coklat, pinta Adrian. Senyum kembali mengembang sempurna di bibir Erika. Tangannya mengulur demi meraih selembar roti panggang yang lezat. Kamu benar-benar keterlaluan, Naomi Claire. Kamu bahkan diam saja saat ada wanita lain yang mencoba melayaniku. Aku tidak memintamu, ujar Adrian membuat sepasang tangan Erika menggantung di udara. Aku meminta Naomi yang melakukannya, sambungnya. Mendadak senyum di wajah Erika meredup dan berganti menjadi raut penuh kecewa. Roti panggang di tangannya ia letakkan kembali. Jangan lupakan wajah cantik yang sudah sekusut kanebo kering. Bukan hanya kali ini, Adrian sudah kerap kali menolak dirinya dengan berbagai alasan. Namun, Erika tak pernah menyerah. Naomi menatap Adrian dan Erika bergantian sebelum akhirnya meraih selembar roti panggang dan mengoles selai coklat sesuai keinginan Adrian. Sarapan pun berlalu dalam kebisuan Naomi. Entah mengapa lidahnya terasa kaku untuk berucap. Adrian, sebentar lagi ulang tahun Erika. Ibu ingin membuat sebuah pesta yang meriah untuknya, ucap ibu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ia selalu membuat pesta saat Erika berulang tahun. Terserah ibu saja. Kenapa harus meminta izinku? Jawab Adrian santai. Baiklah, tapi kamu juga bisa datang, kan? Lanjut ibu. Kita lihat saja nanti. Adrian belum tahu akan sempat datang atau tidak, sebab belum memeriksa lagi agendanya. Tapi aku sangat berharap kamu bisa datang, Adrian. Erika bergelayut di lengan Adrian. Tahun lalu kamu tidak datang karena menghabiskan waktu dengan Hailea. Aku rasa kali ini Naomi tidak akan keberatan kalau kamu menemaniku. Iya kan? Naomi. Erika menatap Naomi dengan senyum penuh makna. Adrian terdiam, menunggu akan seperti apa jawaban Naomi. Apakah ia akan menolak atau justru sebaliknya? Meskipun merasa tercekik, namun Naomi masih berusaha untuk menahan diri. Senyummu itu benar-benar tidak enak dipandang. Nona Erika, aku salah karena mengira kita bisa menjadi teman, ucap Naomi dalam batin. Naomi menarik napas dalam. Tatapannya lurus menikam Erika di balik kacamata tebalnya.
Bagaimana kalau aku keberatan? Apa kamu akan tetap meminta suamiku menemanimu?